Suatu hari, seorang pemuda datang menemui Abu Nawas. Ia berkata dengan penuh semangat, "Wahai Abu Nawas, aku ingin menikah. Aku sudah memilih seorang perempuan yang sangat cantik. Aku yakin dia akan menjadi istri yang sempurna." Abu Nawas yang sedang duduk santai di atas tikar, tersenyum tipis. Ia menjawab, "Cantik itu baik, tapi, apakah dia juga baik hati?" Pemuda itu menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku belum tahu, tapi karena dia cantik, pasti hatinya juga cantik." Abu Nawas menggeleng-gelengkan kepala perlahan. "Nak, jangan tertipu oleh wajah. Wajah bisa menipu. Dulu, aku pernah melihat kambing berbulu emas, tapi ternyata suaranya tetap big." Pemuda itu tertawa kecil, namun tetap bersikeras. "Tapi aku sudah memutuskan, aku akan menikah dengannya minggu depan." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, kalau begitu, izinkan aku datang ke pernikahanmu." Beberapa hari kemudian, tibalah hari pernikahan sang pemuda. Acara berlangsung sederhana namun hikmat. Tamu-tamu berkumpul, termasuk Abu Nawas yang duduk di sudut, memperhatikan dengan tatapan penuh makna. Setelah akad selesai, Abu Nawas mendekati pengantin baru. Ia berkata, "Selamat menikah. Sekarang, aku ingin memuji calon istrimu." Pengantin pria terkejut. "Menguji, apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Begini, aku akan berbisik sesuatu padamu, lalu kamu sampaikan pada istrimu. Lihat apa yang dia jawab." Pengantin pria ragu, namun akhirnya mengangguk. Abu Nawas pun berbisik, "Katakan padanya." Abu Nawas bilang, "Aku harus menceraikanmu sekarang juga, karena aku baru tahu kau seorang penyihir." Pengantin pria terbelalak, "Apa, aku tidak bisa mengatakan itu?" Abu Nawas tersenyum, "Kalau kamu tidak mau, bagaimana aku tahu dia sabar atau tidak?" Akhirnya, pengantin pria menghela napas, lalu mendekati istrinya. Ia berbisik pelan, "Sayang, Abu Nawas bilang aku harus menceraikanmu sekarang juga, karena dia baru tahu kau seorang penyihir." Sang istri hanya tersenyum tenang. Ia menjawab, "Baiklah, tapi sampaikan pada Abu Nawas bahwa aku tidak keberatan diceraikan, asal dia yang membayar maharnya kembali." Pengantin pria terdiam. Ia kembali mendatangi Abu Nawas. Ia berkata, "Dia bilang, dia tidak keberatan diceraikan, asal kamu yang mengembalikan maharnya." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, wanita ini pintar. Dia tidak marah, tidak menangis, tapi langsung berpikir praktis. Dia tahu mahar itu uangmu, bukan uangku." Pengantin pria bertanya, "Lalu, apa artinya ini?" Abu Nawas menjawab, "Ini artinya, dia bukan hanya cantik, tapi juga cerdas dan tenang. Pertahankan dia, jangan sampai kau menceraikannya, meskipun aku menyuruhmu." Beberapa waktu kemudian, Abu Nawas duduk di bawah pohon, dikelilingi sekelompok orang yang mendengarkan ceritanya. Ia berkata, "Jadi, jangan hanya lihat wajah. Lihat hati, karena wajah bisa layu, tapi hati yang baik akan tetap bersinar sepanjang masa." Seorang teman bertanya, "Tapi, Abu Nawas, bagaimana kalau istriku sudah tidak cantik lagi?" Abu Nawas menjawab, "Maka saat itulah kau harus lebih mencintainya. Karena dia telah mengorbankan kecantikannya untukmu. Merawat anak, memasak, menjaga rumah. Itu lebih mulia daripada kecantikan yang hanya di permukaan." Kisah lucu Abu Nawas tentang pernikahan diambil langsung dari buku 1001 Malam versi terjemahan M. Ali Bastami berdasarkan manuskrip Arab klasik. Kisah ini diceritakan tanpa tambahan atau pengurangan dari sumber aslinya. Suatu hari Abu Nawas duduk di depan rumahnya. Seorang pemuda mendekat dengan wajah bingung. Pemuda itu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin menikah tapi aku takut." Abu Nawas bertanya, "Mengapa kau takut?" Pemuda menjawab, "Aku takut nanti istrinya cantik, banyak laki-laki yang mendekatinya, aku cemburu." Abu Nawas kembali bertanya, "Lalu kalau jelek?" Pemuda menjawab, "Kalau jelek aku tidak senang memandangnya." Abu Nawas pun bertanya, "Lalu bagaimana?" Pemuda menjawab, "Aku bingung apakah aku harus menikah atau tidak." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak lalu berkata, "Wahai anak muda, begini nasihatku, kalau istrimu cantik ia milik orang lain, kalau istrimu jelek ia milikmu, tapi karena kau menikahinya maka ia tetap milikmu meskipun hatinya milik orang lain." Pemuda terdiam dengan wajah bingung lalu bertanya, "Lalu apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas menjawab, "Menikahlah tapi jangan lupa bawa uang banyak, karena kalau istrimu cantik kau harus jaga dia dengan hadiah, kalau jelek kau harus jaga hatimu dengan sabar."
Keduanya pun tertawa. Pada suatu hari Raja Harun al-Rasyid duduk di istananya memanggil Abu Nawas. Raja berkata, Abu Nawas, aku dengar kau memberi nasihat lucu tentang pernikahan. Bagaimana menurutmu, apakah menikah itu baik? Abu Nawas menjawab, bagi orang kaya menikah itu beban, bagi orang miskin menikah itu bencana, tapi bagi orang bijak menikah itu ibadah. Raja Harun al-Rasyid pun bertanya, lalu mengapa kau sendiri menikah? Abu Nawas menjawab, agar aku bisa merasakan bencana sekaligus ibadah dalam satu atap. Raja Harun al-Rasyid tertawa terpingkal-pingkal lalu berkata, kau ini memang tak ada duanya Abu Nawas. Di lain waktu Abu Nawas berjalan bersama seorang temannya. Teman itu bertanya, Abu Nawas, kenapa kau selalu bercanda soal pernikahan? Abu Nawas menjawab, karena pernikahan itu sendiri adalah lelucon terbaik dari Tuhan. Dua orang asing disatukan oleh janji hidup dalam satu rumah, makan dari satu dapur, tapi seringkali bermimpi di ranjang yang sama dengan dunia yang berbeda. Teman itu bertanya, lalu apakah pernikahan itu sia-sia? Abu Nawas menjawab, tidak, karena dalam lelucon itulah tersembunyi cinta, kesabaran, dan surga. Jangan lupa subscribe, like dan share channel Renungan Islami untuk kisah penuh hikmah lainnya.